Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita satukan hati bersama-sama di hadapan Tuhan. Kepunyaan-Mu lah segala kebesaran, kekuasaan, kemuliaan dan keagungan. Segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi adalah milik-Mu Tuhan. Dan kerajaan-Mu ini pun kepunyaan-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Saatnya kami mau bebaskan roh kami untuk memuji dan menyembah Allah yang luar biasa. Kami tidak mengizinkan Tuhan yang bukan daripada-Mu yang mengganggu ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau kuduskan kami, Engkau layakkan kami Tuhan. Ruangan ibadah ini, rumah kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ada urapan dan ada jamahan Tuhan bagi kami. Ini hati dan jiwa kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidupku. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Hanya bagi-Mu
punya Allah yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Mari menikmati hadirat Tuhan. Yang rindu Tuhan melawat hatinya, yang rindu Tuhan menjawab, Tuhan menjamah hidup kita. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi, merasakan kebaikan Tuhan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu Terima kasih Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Bapak Ibu Jemaat, amin. Kalau siap untuk memuji Tuhan, saya minta kita bertepuk tangan selama 1 menit bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Belum 1 menit. Belum 1 menit. Belum 1 menit. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Abah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berkonteria bagi Tuhan. Amin. Sukacita suram, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihan di tengah badai yang bergerak. Bila sukacita suram, itulah
Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. God it's good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God it's good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. With a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and you're unseen all around, you will think He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. It will be a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy. His death for us, He chose to die. Made us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify. And His love is everlasting, and the mercy can be never end. God is good all the time. With a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands. And to the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Yeah. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Pujian berikut ini menandakan betapa Tuhan tidak pernah berhenti menemani kita. He leadeth me, oh blessed strong, oh words that I may humbly told. Oh, where I do, where I'll be.
Haleluya. Salam. Semuanya tegang ya hari ini. Hari ini nuansa country Bapak Ibu Saudara. Ya. Lagu ini sangat memberkati saya. Tuhan layak membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanpa bimbingan-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kami tidak bisa melewati tahun demi tahun. Ada banyak hal yang bisa membuat kami binasa. Ada banyak hal yang membuat kami lupa akan Engkau. Ada banyak persoalan yang membuat kami tinggalkan Tuhan. Tapi tangan-Mu tetap memegang kami Tuhan. Bila sampai detik ini kami bisa ada di hadirat-Mu, kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau pemelihara yang luar biasa. Engkau Tuhan El Shaddai yang memberkati kami. Tahun-tahun hidup yang sulit kami sudah lalui. Bila detik ini kami ada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang kuat itulah menopang kami Bapa Surgawi. Tak ada sesuatu yang berharga yang bisa kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami. Hanyalah hidup ini Tuhan yang bisa kami persembahkan selagi masih ada waktu ini Tuhan. Inilah hidup kami untuk-Mu Tuhan. Memberkati kami pagi ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu mendidik, mengajar dan menyatakan kesalahan dan menuntun kami dalam kebenaran. Biar firman-Mu itu menopang kami sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan berlalu dengan tahun ini, tapi kami percaya tangan Tuhan tetap menyertai kami Bapa Surgawi. Terima kasih untuk pujian penyembahan pagi ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan. Biarlah nama-Mu ditinggalkan untuk selama-lamanya Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ada damai sejahtera pagi hari ini. Puji Tuhan, saya ucapkan salam. Selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, ada Kakak Dona, ada Grace, selamat datang. Jumpa lagi. Ya, mari kita bersuka cita pagi hari ini karena kasih Tuhan sungguh luar biasa. Saya ingin sharing mengenai sesuatu, yaitu tentang realita pelayanan. Tentang pelayan Tuhan, tentang ladang yang sudah menguning, tentang jiwa-jiwa yang Tuhan kirim bagi kita. Karena begini, saya berpikir bahwa tahun-tahun kemarin itu adalah tahun kita menabur. Tahun kita menyamaikan benih. Memang tidak enak, sakit rasanya. Bapak Ibu coba bayangkan kemarin, di tahun kemarin sulit kita beribadah. Kita cuma tinggal di rumah, tapi saya percaya doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan hari ini ladang itu sudah menguning. Mari saya ajak kita untuk perhatikanlah ladang-ladang ini. Kalau tidak, dalam prinsip penuaian, kalau ladang itu tidak dituai, maka akan busuk. Benih itu akan hancur. Kalau kita tidak menuainya, iblis bisa menuainya. Dan ini mari fokuskan perhatian kita ke sana. Untuk itu, saya ajak kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal 4, ayat 35. Mari bersama dengan saya kita bacakan ayat ini.
Yohanes 4 ayat 35. Nah, black screen. Nah, ini dia. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan kalimat demi kalimat. Ini Yesus berkata kepada para muridnya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, berita ini kalau didengar oleh para petani, mereka senang, Pak. Karena yang dinanti-nantikan oleh petani adalah musim panen, musim menuai. Wow, kalau mendengarkan ini pasti mereka meloncat kegirangan. Karena segala jerih lelah mereka, segala air mata mereka itu akan terbayar lunas ketika melihat hasil tanaman itu sudah menguning. Dan itulah saat penantian mereka. Nah, sedikit saya bercerita, Bapak Ibu, di kampung saya, kalau para petani menyambut musim panen itu agak unik. Berbeda dengan tempat yang lain, saya tidak tahu yang di Malang sini. Tapi saya sedikit bercerita bagi Bapak Ibu Saudara di kampung saya. Karena kami tinggal di dataran rendah dan kebun kami itu di dataran tinggi. Jadi perjalanan itu kalau dari rumah ke kebun kami itu sekitar bisa 2-3 jam. Itu dataran tinggi ya, sekalian mendaki gunung Bapak Ibu. Nah, jadi pas musim menuai, itu misalnya kalau saya punya kebun 1 hektar ditanami padi, itu saya harus undang tetangga saya Bapak Ibu. Misalnya saudara-saudara saya atau tetangga dekat saya, kalau belum cukup ya undang 1 kampung. Untuk apa? Untuk panen. Nah di sana kalau memanen itu unik. Kalau di sini saya lihat padi itu kalau sudah menguning tinggal dipotong padinya, dikumpulkan lalu dibersihkan, ya ada mesinnya juga ya. Tapi kalau di sana enggak. Di sana itu kami ada alat kecil seperti bakul kecil itu digantung di pinggang. Jadi cara memanennya itu kami berdiri berjejeran seberapa luas lahan itu, lalu bulir padi ditarik, diambil dan dimasukkan ke kantong itu. Batangnya ditinggalkan begitu saja, nanti musim tanam berikutnya baru dibersihkan. Nah, uniknya lagi Bapak Ibu, waktu itu kalau mereka sudah dalam kondisi panen, itu ramai sekali. Dan yang terdengar karena kami di pesisir pantai, sayup-sayup kedengaran itu mereka bernyanyi Pak. Jadi kalau sudah saat panen itu seperti sukacita pesta besar. Dan kami yang di pesisir pantai itu rasanya seperti ada suara dari sorga. Kayak bala tentara surgawi sedang bernyanyi, para malaikat sedang bernyanyi sukacita. Dan itu sangat luar biasa, terharu rasanya. Saya kalau ingat itu, waduh pengen pulang kampung Pak. Luar biasa dan bersukacita. Nah setelah mereka panen selesai, hasil panen itu dikumpulkan, lalu dibawa rame-rame, dipikul rame-rame, lalu turun ke bawah, ke pesisir pantai. Dan waktu mereka pulang itu bersukacita, bersorak-sorai, membawa walaupun berat Pak, tapi karena ramainya mereka bersukacita. Maka itu saya ingat kata Alkitab, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Dan itu yang saya lihat di kampung saya. Nah seharusnya Bapak Ibu, kalimat ayat tadi berkata bahwa ladang sudah menguning siap untuk dituai. Harusnya kita antusias menyambut jiwa-jiwa ini. Harusnya pelayanan kita itu bersemangat. Amin. Tapi kok diam-diam aja ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu, tapi rasanya kenyataannya di lapangan itu orang tidak antusias melihat jiwa-jiwa ini. Bahkan diam-diam aja. Ada yang bahkan kalau ada jiwa baru datang kita merasa terganggu. Terganggu karena apa? Waduh jangan-jangan kalau dia datang ini lahan pekerjaan saya hilang ini. Jangan-jangan ini saya yang bermain keyboard, kalau ada pemain keyboard baru gantikan saya. Jadi penuh dengan ketakutan. Seharusnya jiwa itu datang, kita bersukacita karena ini jerih lelah doa kita. Tuhan sudah menjawabnya. Maka itu dia kirimkanlah. Kalau kita malas ke sana, Tuhan bilang saya kirim aja jiwa ke sana. Lalu kalau sudah datang, kalau kita diam-diam aja, kalau tidak ada pestanya menyambut kedatangan para jiwa ini, sayang sekali. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Bapak Ibu, kita semua ini pelayan Tuhan. Amin.
Nah, setuju nggak ini Bapak Ibu? Kita semua pelayan Tuhan, tidak terkecuali, karena pesan Tuhan itu tidak disampaikan kepada para gembala saja, tidak disampaikan kepada para teolog saja, tidak. Semua orang yang percaya kepada Kristus diberikan mandat dan pesan yang sama. Pesannya berbunyi demikian, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Itu kata firman Tuhan bagi kita. Itu pesan dan itu harus dilakukan. Tugas kita. Tapi sayangnya realitanya adalah di gereja masih kesulitan. Saya juga mengalami kesulitan. Ya, kemarin Pak Budiman kita kesulitan juga. Pas pemain drum sakit Pak, Bapak Ibu. Sulit. Ya kalau orang sudah sakit masa kita paksa pelayanan? Tidak mungkin. Tapi puji Tuhan, Tuhan kirimkan pemain drum yang hebat. Langsung. Terima kasih Bung Noel, puji Tuhan. Beliau ini sudah lama. Tidak tahu kemana ya Noel. Tapi saat ini dia melayani Tuhan. Saya berdoa supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi berkat kemanapun kamu pergi dan berada. Beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Melalui hidupmu kamu diberkati. Dan saya sangat senang Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka itu saya tidak khawatir masalah pelayanan. Ada nggak ada orang, pekerjaan Tuhan akan tetap jalan. Mau nggak mau melayani, Tuhan akan tetap pakai orang, siapapun bisa melayani. Kata firman Tuhan, kalau kamu tidak memujiku, aku bisa jadikan batu-batu ini memuji namaku. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara masih ada pelayan yang hitung-hitungan sama Tuhan, ingatlah hidup ini hanya kesempatan. Sekali Tuhan beri, kita tidak tahu nantinya. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, mari nyanyikan ini sebagai doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selama masih ada tenaga saya melangkah ke gereja, selama masih ada kesempatan saya bisa tersenyum, pakai hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu tidak selamanya kita ada di mimbar sini. Pelayanan tidak seharusnya kita melayani musik, tidak. Pelayanan itu apa saja, yang penting untuk Tuhan, kerjakan itu dengan sukacita. Berdoa untuk orang sakit, pelayanan. Memberi telinga untuk mendengarkan keluh kesah orang, itu pelayanan. Memberi waktu untuk mengunjungi orang yang susah, yang sakit, yang kekurangan, itu pelayanan. Jadi tidak seharusnya kita tampil di depan sini dilihat orang. Ada orang menafsirkan pelayanan harus seperti itu. Kalau tidak tampil di depan seperti saya ini, itu bukan pelayanan. Saya mau katakan itu pandangan yang keliru. Pelayanan adalah selama kita masih bisa, hidup kita ini bermanfaat bagi Tuhan, berikan untuk Tuhan. Satu saat nanti, sudah berakhir hidup kita, menjadi berkat
bagi orang yang kita layani. Amin. Bapak Ibu Saudara, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ada persoalan di sana. Kenapa sih kok orang tidak antusias dengan jiwa-jiwa? Kenapa sih kok orang tidak mau melayani jiwa-jiwa? Padahal ini hasil jerih lelah kita. Ini adalah doa kita. Dan Tuhan sudah menjawabnya. Kenapa kita tidak menyambutnya? Kenapa kita tidak masuk ke ladang Tuhan? Ada persoalan. Mari saya ajak kita untuk baca dalam Matius 9 ayat 37. Haleluya. Wah, kalau ngomong pelayanan ini saya sangat gembira sekali, senang sekali. Matius 9 ayat 37. Haleluya. Jadi teman-teman yang melayani musik tetap semangat. Marcel tetap semangat. Bawa benjomu kemana-mana, puji Tuhan. Haleluya. Semalam itu kan selesai latihan. Saya bilang gini, Marcel, benjomu ini kan berat. Simpan aja di studio sini, Pak. Waduh, gak bisa, Kak. Ini hidup mati saya, harus dengan barang ini. Selama saya melayani di gereja manapun, saya tidak pernah tinggalkan barang ini. Puji Tuhan. Kalau memang itu talentamu, kemanapun, beritakanlah firman Tuhan. Hidupmu jadi berkat. Amin. Oke, kita bacakan ayat ini dulu. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oh, sekali lagi, ini kalimat ini menarik. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tadi ayat itu berkata ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Oke, kita sepakat untuk itu. Tapi persoalan yang kedua, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Permisi numpang tanya, di mana pekerjanya? Halo Ibu Rivi, Pak Henry, di mana para pelayan Tuhan? Kemana mereka? Bapak Ibu Saudara, kemana para pelayan Tuhan? Apakah kekurangan? Saya rasa tidak. Bapak Ibu kalau lihat statistik pendeta seluruh Indonesia, terlalu banyak. Misalnya satu sinode saja, sinode GBI. Kalau seluruh Nusantara kalau ditotal berapa banyak pendeta? Pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh, pendeta setengah, macam-macam lah. Banyak banget, itu baru satu sinode. Belum lagi sinode GPIB, belum lagi GKIN dan sebagainya, terlalu banyak pendeta. Tapi di mana pekerjanya? Ada di mana orang-orang ini? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa semua orang bisa melayani Tuhan. Semua orang bisa berkata, saya bisa melayani Tuhan. Tapi yang punya hati melayani itu belum tentu. Itu sedikit Bapak Ibu Saudara. Kemana? Ada orang bilang begini, kalau masuk di gereja itu, kalau melayani Tuhan, dulu Bapak Ibu Saudara, saya pernah memutuskan untuk melayani Tuhan. Sebenarnya, ada seorang pendeta merekomendasikan saya untuk jadi brimob. Jadi tentara waktu itu. Pengennya gitu. Jadi dia sudah, karena dia juga militer, dia rekomendasikan saya, oke Frans, kamu jadi brimob aja deh. Kayaknya cocok, kamu dari timur, hitam lagi, kalau botak tambah keren. Iya, dia bilang gitu. Saya bilang, yes terserahlah. Yang penting hidup saya ya bergunalah gitu. Jadi dia yang ngurus semuanya. Dan pada akhirnya, ya saya dipanggil. Siapkan fisik Anda, segala persyaratan sudah selesai, tinggal latihan. Tapi kok saya tidak ada damai sejahtera. Akhirnya saya putuskan, Pak, mohon maaf Bapak sudah membantu saya. Tapi ini keputusan dari saya tidak mau jadi brimob Pak. Loh kenapa? Kan bagus, masa depanmu cerah. Iya Pak, tapi ini dalam hati saya ini tidak tenang. Lalu kamu mau kemana? Saya mau melayani Tuhan. Terus? Ya pokoknya itu keputusan saya. Apa boleh buat, saya mau melayani Tuhan. Lalu kamu kemana? Ya pokoknya saya kemana saja Tuhan utus saya pergi. Akhirnya saya keluar dari kampung dan tibalah saya ada di sini Bapak Ibu. Karena pelayanan. Nah ada orang menganggap begini, melayani Tuhan itu tidak menguntungkan Bapak Ibu. Tidak ada gajinya, kata orang begitu. Melayani Tuhan itu susah. Apalagi kalau berjumpa dengan teman-teman di gereja menjengkelkan. Kadang konflik itu ya banyak itu kita temukan di gereja. Lebih baik di luar sana Pak. Orang cuek-cuek aja kita buat salah juga orang enggak ngomong. Orang enggak menghakimi kita. Tapi kalau di gereja, waduh salah pakai sepatu aja ceritanya. Luar biasa. Kancingnya aja satu copot itu sudah jadi berita utama di gereja. Jadi orang malas masuk gereja. Karena apa? Di gereja banyak masalah. Misalnya,
Kalau dia yang melayani, saya nggak akan datang gereja. Sakit hati saya lihat dia. Masa dia di situ, saya di sini. Seharusnya saya yang di sana, dia di sini. Sakit hati. Di gereja itu banyak persoalan. Bapak Ibu Saudara, di mana-mana ada persoalan. Di gereja sekalipun ada persoalan. Bahkan di sorga sekalipun malaikat berantem, Pak. Di mana-mana pasti ada persoalan. Tapi ini kesempatan bagi kita. Ladang sudah menguning. Tangkap ini. Pesan ini Tuhan sampaikan kepada kita. Kita melayani Tuhan bukan karena kita harus tampil di sini dilihat orang. Tapi melayani itu adalah hati kita. Saya lebih senang jadi pendoa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Pendoa syafaat itu tidak kelihatan. Ada Ibu Maria di sini. Oh iya, itu pendoa syafaat. Siapa lagi? Bapak Ibu Saudara, itu memang tidak kelihatan. Ada Opa Gana. Kalau Opa Gana bilang, ayo Frans, kita kunjungan. Kemana Opa? Pokoknya kita kunjungan. Siap 86 Opa. Untuk jiwa-jiwa kita melayani. Amin. Jadi untuk berdoa itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Tapi kekuatan doa itu dapat dirasakan oleh kita yang melayani di sini. Jadi jangan jemu-jemu berdoa Bapak Ibu. Doa kita itu tidak sia-sia. Selama kita naikkan kepada Tuhan yang benar, maka jawaban itu selalu tepat. Dan dia akan memberkati para pelayan yang melayani di sini. Diberikan kekuatan. Amin. Kemanakah para pelayan Tuhan hari ini? Apakah mereka sedang di mall? Apakah mereka malas ke gereja? Bapak Ibu, ini beban kita. Kenapa kita masih kekurangan orang? Kenapa tidak ada orang melayani? Mari para pelayan Tuhan, bersatu hatilah kita jangkau jiwa ini. Amin. Luar biasa. Oke, saya mau kembali lihat dari ayat yang tadi, Matius 9 ayat 37. Ayat 38, Bapak Ibu perhatikan kalimatnya di sana. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lah ini kita malah disuruh minta. Padahal sudah banyak orang. Tapi Tuhan bilang minta lagi. Ada apa gerangan? Permisi numpang tanya, kira-kira di gereja kita ini pernah nggak kita minta untuk pelayan Tuhan ditambahkan jumlahnya? Pernah? Bu Rivi pernah? Kapan? Haleluya. Pernah nggak kita minta itu? Dalam doa, kapan itu doanya? Bapak Ibu Saudara, ini saya menjadi saksinya. Kita selalu memintanya. Bapak Ibu yang tergabung di doa syafaat, dari semenjak dijabat oleh Pak Heri, lanjut lagi ke Bu Payung, lalu sekarang Bu Palupi, itu kita selalu memintanya. Dan saya rekam betul doa itu setiap Rabu jam 9. Tuhan berkati para pelayan Tuhan. Tuhan berkati para koordinator. Tuhan berkati jiwa-jiwa. Tuhan berkati ini dan itu, semuanya kita sudah memintanya. Dan hari ini Tuhan menjawabnya. Persoalannya bukan pada permintaan kita. Persoalannya adalah pada pelayan Tuhannya. Sudahkah kita bergerak untuk itu atau tidak? Tuhan sudah menjawabnya. Karena saya percaya masa pandemi sudah berlalu. Oh, susah payah menangis air mata. Tapi hari ini saya melihat Tuhan bawa semuanya kepada kita. Ada anak muda hari ini yang dari Sumba. Adi, mana teman-temanmu? Kau kemanakan mereka hari ini? Sibuk. Waduh, lebih sibuk dari gereja hari ini. Tidak apa-apa, minggu depan kau bawa lagi mereka. Itu mandat dari Tuhan, bukan dari saya. Bawa mereka untuk bersama-sama. Anak muda itu semangatnya harus lebih luar biasa. Malu dong sama Opa Gana, Oma Gana, Oma Lun. Sudah senior tapi masih semangat melayani Tuhan. Semangat. Marta, di mana temanmu? Sakit. Kamu harus mendoakan dia. Kamu harus mengunjungi, bawa teman-temanmu. Bila perlu bawa persembahan, mazmur dan kemenyan kepada dia. Bawa makanan untuk dia. Jangan hanya berdoa aja. Jumpai dia. Kunjungi dia, kan satu kampung kalian dua. Doakan dia supaya dia sehat. Sebentar lagi ini pelayanan semakin banyak. Kalau dia sakit terus, wah berbahaya juga. Haleluya. Ini kesempatan bagi kita. Jiwa-jiwa semakin banyak.
Ini harus dari dalam sini baru kita keluar. Kalau di dalam sini kita tidak sehati. Nah, seperti kata Pak Koordinator, yang penting itu sehati. Apapun terjadi itu kalau hatinya sudah klop, pekerjaan sulit apapun bisa kita kerjakan. Pelayanan jauh dekat sekalipun bisa kita kerjakan. Karena apa? Kesehatian. Para pelayan Tuhan, tim PW, ingat kesehatian. Pak Yuda, haleluya. Pak Noel, kesehatian. Orang yang melayani dengan hati itu akan dirasakan dampaknya. Kita tidak mengandalkan tenaga kita. Percuma. Saya belajar setinggi langit pun kalau tidak ada hati, tidak jadi apa-apa. Berikan ku hati seperti hatimu. Masa lupa lagu ini? Saya belum lahir sudah ada lagu ini loh. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini. Coba nada dasar C. Berikan ku hati seperti hatimu, dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, seperti matamu, memandangku wayang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugas. Berikan kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sekali lagi, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu Tuhan. Haleluya. Apakah kita sudah memintanya? Sudah memintanya. Kenapa masih kurang? Terkadang permintaan kita kurang tepat. Yang seharusnya kita minta adalah, Tuhan berikan hati, Tuhan berikan tangan, berikan kaki untuk melayanimu, berikan mata untuk melihat Tuhan. Tapi kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, memang kesulitan pasti ada di hidup kita. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas doa kita setiap hari. Kadangkala doa kita itu untuk pribadi kita melebihi dari apa yang Tuhan mau. Rancangan Tuhan kita lupakan. Tunggu dulu Tuhan, melayani itu belakangan. Ini saya lagi susah Tuhan, masa nggak ngerti sih? Saya lagi butuh Tuhan hari ini. Tuhan, saya lagi kekurangan Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, saya lagi sakit. Tidak salah berdoa. Tapi jikalau doa kita, kepentingan kita itu melebihi prioritasnya Tuhan, itu persoalan. Bapak Ibu Saudara, jadi ubahlah paradigma doa kita hari ini. Mintalah sesuatu yang Tuhan mau, maka Dia akan memberkatimu. Saya pernah share di grup Kunci Daud. Masalah yang kita alami terkadang itu tidak kita dapatkan jawabannya saat kita berlutut berdoa. Tapi masalah kita itu dapat diselesaikan oleh Tuhan tatkala kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Tanpa sadar, ketika kita sibuk dengan orang lain, Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita. Maka itu fokus doa kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari semangat tetap melihat jiwa-jiwa ini Tuhan kirimkan bagi kita.
Yang berikutnya, kenapa kekurangan pelayan? Karena tidak mau dimuridkan. Ini persoalan, Pak. Ini bagi para pelayan, Marta bilang sama Owen juga. Tapi saya percaya Marta dan Owen ini sudah matang kalau pelayanan. Karena ini utusan dari tempat yang luar biasa. Jadi secara rohani sudah siap, Pak Budiman. Ini sudah siap. Tapi aturan di dalam pelayanan itu namanya pemuridan. Pemuridan itu seperti SOP dari Tuhan. Nah, kalau kita tidak memahami ini, pelayanan kita kurang efektif, Pak. Jadi terkadang itu kalau orang tidak melalui masalah pemuridan, maka dia akan melayani itu sesuka hatinya. Pertanyaannya, pelayanan ini milik siapa? Ini pekerjaan Tuhan. Bos kita itu Tuhan. Dia yang direkturnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jikalau ada sesuatu yang keliru di lapangan, itu bukan tanggung jawab kita. Kita sudah mengerjakan bagian kita dengan baik. Kalau ada persoalan, ya lapor ke bosnya. Nah, kalau kita tidak melalui SOP ini, kita akan buta melayani. Nah, pemuridan itu jangan ditafsirkan kita bawa buku, alat tulis, lalu duduk di kelas secara formal kayak seperti kuliah. Enggak. Pemuridan itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Penundukan diri, ketaatan. Itu pemuridan. Untuk masalah teknisnya nanti diajarkan oleh para gembala, majelis, itu nanti sekolahnya khusus lagi. Sekolah SOM, sekolah orientasi melayani, itu nanti itu teknisnya. Tapi yang terpenting di dalam pemuridan adalah hati. Kalau kita tidak menundukkan hati kita kepada otoritas yang tertinggi, ya percuma kita melayani. Itu penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi para pelayan, teman-temanku yang terkasih, Noel, ingatlah, hati ini penting. Kalau kita tidak taat pada Tuhan, pada otoritasnya, pelayanan kita percuma. Apa jadinya saya memiliki segala sesuatu kalau tanpa kasih sia-sia? Apa jadinya? Haleluya. Jadi itu penting, mari milikilah hati supaya pelayanan kita efektif. Amin. Puji Tuhan. Marta sampaikan kepada Owen. Yang berikutnya Bapak Ibu, kata pekerja, kekurangan pekerja. Saya lihat kata pekerja itu memiliki kiasan seperti seorang pengajar. Itu artinya. Jadi kalau seorang pengerja tidak menjadi pengajar yang baik, sia-sia. Ini yang saya lihat dalam pengamatan saya dalam pelayanan itu, ternyata misalnya saya ya, seharusnya itu sudah jadi mentor ya. Bagi jiwa-jiwa yang datang itu saya harus mentoring mereka. Artinya kebenaran-kebenaran yang saya dapatkan selama saya pelayanan di gereja itu menjadi bekal bagi saya untuk saya terapkan kepada anak didik saya. Ketika mereka datang, karena jiwa baru itu kan mereka tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa, bagaimana caranya, tidak mengerti. Nah, saya ini yang harus membantu mereka, mementoring mereka, berkat-berkat rohani itu saya harus salurkan kepada mereka. Tapi ternyata saya perhatikan belum ada pengajar yang baik. Maksudnya dalam lingkup para pelayan. Saya melihat bahwa kita masih mementingkan diri kita sendiri. Orang bilang kata guru itu artinya apa? Digugu dan ditiru. Ya, kita belum bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Yang ada adalah ketika orang memperhatikan kita, waduh, kalau ketemu orang ini mah, aduh deh, geleng-geleng kepala. Belum bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Tapi ini SOP-nya. Ini aturannya. Kalau mau menjadi pelayan yang baik, kita harus menjadi teladan yang baik. Amin. Oke. Dan yang terakhir saya sampaikan, kualitas hidup rohani yang tidak sesuai standar kebenaran. Mari saya ajak baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Mari Pak Heri tolong 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Ini ayat agak panjang, tetapi saya ingin supaya Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Kadang-kadang kita sulit ya untuk mencapai yang namanya kualitas hidup yang baik. Karena Tuhan menuntut kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kualitas standarnya Tuhan bagi kita. Nah, kalau kita tidak mencapai itu, agak kesulitan juga. Karena tuntutan Tuhan ini kita harus, ini kewajiban bagi kita. Kalau saya melayani di sini tanpa kekudusan, apa jadinya? Saya mau impartasikan apa pada Bapak Ibu Saudara? Kita butuh urapan, kita butuh kekuatan kuasa dari Tuhan. Nah, perhatikan ayat ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat
Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini standar yang tinggi Bapak Ibu. Kita harus mencapai ini. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dari 3 ayat ini saya menjumpai 3 kata, yaitu kualitas hidup bagi orang percaya. Yang pertama adalah taat, yang kedua adalah kudus, dan yang ketiga adalah takut akan Tuhan. 3 hal ini Bapak Ibu kalau kita miliki, hidup kita berkualitas. Tapi realitanya kesulitan Bapak Ibu. Mau hidup kudus? Sulit Pak. Hari ini mungkin kudus di gereja. Lepas dari sini keluar dari pintu, waduh godaannya banyak. Gimana caranya? Orang berkata hidup kudus sulit. Taat itu sulit. Takut akan Tuhan itu sulit. Saya rasa tidak sulit Bapak Ibu. Ini yang Petrus ajarkan bagi kita. Coba perhatikan ayat 13. Sebelum Petrus menuliskan ayat 14, 15 sampai 17. Ada ayat 13 harus diperhatikan. Kalau Bapak Ibu baca ini, maka sangat mudah untuk melakukan 3 hal ini. Coba kita kembali ke ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Ini perubahan pola pikir kita. Dimulai dari pikiran kita. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah akal budimu. Nah, kalau untuk perubahan pola pikir paradigma kita ini, kita membutuhkan yang namanya keintiman dengan Tuhan. Kalau itu tidak ada, sulit Pak. Gimana caranya? Saya ini bukan seorang penyelam yang baik, tapi karena di kampung, karena rumah dekat pantai, jadi setiap kali pulang sekolah pasti berenang. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau orang berenang misalnya di atas permukaan, itu tidak membutuhkan banyak peralatan Pak. Cuma nyemplung gitu aja berenang, selesai, senang-senang. Selesai Pak. Kita tidak membutuhkan yang namanya tabung oksigen, sepatu katak lah, atau baju renang kah, dan sebagainya. Tidak butuh. Hanya di permukaan saja kita sudah bisa berenang. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk ke dalaman 5 meter, 10 meter, 20 meter, 40 meter ke dalam, itu butuh perhitungan yang matang. Butuh oksigen yang cukup, timernya juga, semua peralatan renang sampai ke kedalaman. Bapak Ibu coba perhatikan, kalau kita berenang di atas itu ya rame, ributnya minta ampun, semua orang rame. Tapi kalau masuk ke dalaman 5, 10 meter, 20 meter, tidak ada suara Pak. Yang ada suara kapan Tuhan panggil pulang. Keheningan. Nah, untuk mempersiapkan akal budi kita untuk bisa menjadi kudus, taat, takut akan Tuhan, butuh kedalaman. Tidak bisa kita bermain di permukaan saja. Yang penting saya Kristen, yang penting saya melayani di tim altar, yang penting tiap minggu saya punya jadwal, saya kerjakan dengan baik, pokoknya itu selesai. Tidak bisa. Butuh yang namanya keintiman, kedalaman, sampai ke kedalaman. Baru kita bisa mendengar yang namanya suara Tuhan. Kualitas hidup yang baik membutuhkan keintiman yang dalam dengan Tuhan. Kalau tidak demikian, sia-sialah usaha kita menjaring angin, kata pengkhotbah. Tidak ada manfaatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua pelayan Tuhan, mari siapkan diri kita. Ada waktu-waktu jam ibadah yang sudah disediakan oleh gereja. Kalau Bapak Ibu punya waktu cukup, ada doa fajar pagi Pak. Ini bukan saya promosi loh. Ini Tuhan panggil kita untuk melayani. Semua jemaat bisa ikut. Tidak hanya untuk tim altar, semua bisa ikut. Mari kita rame-rame berdoa. Kalau memang ada yang kesulitan masuk Zoom-nya, oke, gereja ini terbuka, Bapak Ibu bisa datang ke sini. Kontak kami, saya bisa bukakan pintu untuk kita sama-sama berdoa. Karena apa? Kalau kita tidak memulai keintiman, sia-sialah pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Halo. Sampai sekian renungan saya. Mari siapkan hati saudara. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami.
Kami rindu hidup kami berarti bagimu. Kami ingin supaya kami berbuah lebat dan bisa dinikmati banyak orang di luar sana. Amin. Ini kesempatan bagi kami. Inilah sekolah kami di Kunci Daud ini. Amin. Engkau mari melatih kami, memperlengkapi kami dengan segala senjata terang untuk kami pergi keluar dan memberitakan kebenaran-Mu. Amin. Jikalau Engkau mengutus jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini, jadikanlah kami menjadi tempat yang baik. Jadikan kami menjadi pengayom yang baik, pengajar yang baik, menjadi contoh teladan bagi jiwa-jiwa yang Kau kirimkan bagi kami, supaya kami sama-sama sehati untuk mengangkat pekerjaan pelayanan-Mu, Tuhan. Memberkati umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir hari ini, Tuhan. Hamba tidak tahu persoalan yang dihadapi, pergumulan apa, tetapi di dalam nama Yesus, Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, Allah El Shaddai, Tuhan Immanuel yang menyertai kami, akan dapat memberkati kami, dapat menolong kami segala persoalan, dapat kami lalui dengan cakap, karena Engkau memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami. Bapa, terima kasih banyak. Berkati gembala sidang dan seluruh staf penggembalaan. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan. Kuasa-Mu melimpah. Hamba berdoa khusus bagi tim altar, Tuhan. Kami membutuhkan kesehatan, kami membutuhkan kekuatan. Bukan karena kekuatan hidup kami, karena skill kami bisa melayani. Tapi oleh anugerah Tuhan, Engkau memberikan waktu kairos bagi kami, untuk kami kesempatan ini kami pergunakan untuk Engkau, Tuhan. Urapi kami semua, Tuhan. Dari yang terkecil, Tuhan, Engkau berkati, kuduskan, sampai pelayanan yang besar, Tuhan. Engkau pakai kami menjadi luar biasa. Memberkati juga sekolah minggu. Oh Tuhan, pemuda dan remaja kami rindu, Tuhan. Kami tidak membutuhkan, oh Tuhan, jumlah yang banyak, tapi kami percaya Tuhan akan membawa lebih banyak lagi bagi kami. Yang kami harapkan hari ini, Tuhan, kualitasnya, Tuhan, yang Tuhan, mutunya yang bagus, Tuhan, agar supaya pelayanan kami dapat kami kerjakan dengan baik. Berkati para pengajar, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau memberkati mereka. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat diterjemahkan kembali oleh Roh Kudus-Mu. Ketika umat-Mu pulang ke rumah, Tuhan dapat memberikan pencerahan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Ampuni hamba-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Mari Bapak, berikan Ibu, kemuliaan Saudara, bagi Tuhan terima Yesus kasih. yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih kepada Pak Frans, Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah bersama dengan keluarga tercinta. Kita akan pengumuman sejenak. Bapak Ibu, kami mengundang untuk mengikuti ibadah doa Selasa setiap jam 7 malam. Kalau misalnya Bapak Ibu yang masih di rumah, boleh kita mengikuti bersama-sama di link Zoom yang sudah di-share setiap hari Selasa oleh Pak Heri. Kemudian doa Sabtu pagi bagi Bapak Ibu semuanya, silahkan mengikuti doa Fajar jam 5 pagi. Kita juga melalui Zoom. Kami mengundang semuanya jemaat Tuhan ikut serta dalam ibadah pagi. Kemudian di hari Minggu kita akan bertemu lagi dengan Pak Stefanus Tuwarno jam 9 pagi. Bawa keluarga, ajak semua saudara, teman, dan sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya jemput Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat berubah. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat sekali lagi, mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat. Bila kau Tuhan
puji syukur terima kasih untuk ibadah yang Tuhan beri bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sebelum pulang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan terhadap segala permasalahan bangsa kami, dipulihkan, pemerintahan yang baik dipulihkan, pemerintahan dari kepala negara sampai di bawahan semuanya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga damai sejahtera memenuhi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk Kota Malang, kiranya menjadi kota yang kondusif, kota yang baik, kami dapat tinggal di tempat ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, kami dapat bekerja dengan baik di tempat ini, karena kota kami adalah kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk Bapak Gembala yang pagi hari ini melayani di Ulingi, kiranya segala apa yang dinyatakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau menjadi berkat bagi jemaat di Ulingi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang ke tempat masing-masing. Kami pulang dengan membawa damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah oleh Roh Kudus, penyertaan dari Roh Kudus memenuhi pikiran hati kami semuanya, segala apa yang menjadi berkat bagi kami. Kami akan pulang ke tempat masing-masing, bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami, bahkan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama,